Oke, hey yo Raven people yang ada di YouTube, yang ada di channel kami, yang selalu setia mantengin kami dan juga udah request, udah komen, udah like, udah subscribe. Welcome back again di Raven Review Session. Oke, di review session kali ini udah lama banget kita gak review sesuatu, udah lama banget kita gak membahas produk-produk kita yang keren-keren dan juga yang pastinya kalian banyak banget request. Dan salah satu request yang aku jawab hari ini yaitu adalah review Amarr Sling Bag. Sebelumnya gara-gara produknya aku panggil dulu produknya nih. Oke, nah ini dia namanya adalah Amarr Waist Bag. Kenapa disebut waist bag? Yang pertama dia itu cara pakainya tuh sempang di sebelah kiri kayak gini. Nah ini dia bisa pakai kayak gini juga bisa. Kalau misalkan kalian lihat dari stylenya, dia tuh lebih old school. Waist bag zaman dulu old school yang punya size gede. Nah seperti dari bentuknya sendiri dan juga kompakmennya, nanti kita bakalan bahas dan juga stylenya. Oke, yang pertama kita bakalan ulas tentang apa dia, bahannya apa, teksturnya seperti apa, dan juga warna yang tersedia itu apa aja. Yang pertama kita bakalan bahas tentang teksturnya. Amarr Waist Bag ini dia itu memiliki tekstur Crazy Horse namanya, bisa dilihat detailnya kayak gini. Dan dia itu tersedia dalam dua warna, itu warna brown dan juga tan. Nah, yang aku pegang sekarang ini warna brown. Seperti dari yang udah aku bahas di awal tadi, sekilas kan dia itu style dari waist bagnya tuh waist bag yang old school, yang klasik. Jadi buat kalian yang mungkin ada di tahun-tahun 2007, 2008, 2006 itu kan sempat ada waist bag yang dia tuh ukurannya gede dan juga cara makainya itu diselingin ke kiri. Nah, ini Amarr Sling Bag ini adalah waist bag yang bikin kita tuh flashback ke style-style zaman dulu atau zaman old school waist bag. Oke, lanjut kita ngomongin selanjutnya adalah fiturnya. Yang pertama kita ada fiturnya tuh apa aja sih? Dia di Amarr Waist Bag ini dia ada 4 kompartemen utama. Oke, yang pertama dia di sini ada kompartemennya. Nah, ini di depan ada fiturnya kayak gini. Nah, ini kita bisa manfaatin. Ini lumayan gede ya. Jadi ini meskipun ruangnya di depan terkesan kecil, tapi kalau kita buka itu ternyata gede. Dan ini bisa dimasukin smartphone bisa, gantungan kunci bisa, dompet juga bisa. Selanjutnya di slot kedua atau di fitur kedua, nah ini juga gede parah bro, dan di dalamnya dia itu bisa muat kayak buku bisa muat, smartphone bisa muat, dompet juga bisa muat. Jadi ini multifungsi dan juga dia tuh support buat aktivitas kalian. Kalau misalkan pakai waist bag kayak gini kan biasanya aktivitas ngampus. Kalau kalian pengen kerja di luar, kalian punya aktivitas di luar, outdoor, dan juga misalkan kalian lagi cek-cek proyek di luar. Nah ini tas ini cocok buat support aktivitas kalian. Oke, selanjutnya aku gak lupa ngingetin kalau misalkan di setiap pembelian produk kita atau di setiap pembelian produk Raven itu yang pasti autentik itu ada sertifikatnya kayak gini. Nah, ini di sini ada pernyataan kalau misalkan tas ini atau produk ini itu autentik asli, dan di sini ada sampel kulit dari Crazy Horse. Nah, ini kalau misalkan kalian ragu pakai produk Raven, kalian pengen pastiin ini kulitnya asli apa enggak, ini kalian bakar sampelnya. Kalau misalkan kebakar dari kulit palsu, dan juga pastiin kalau misalkan beli di Raven ada sertifikatnya, kalau bukan hati-hati, jangan-jangan kawin. Oke, lanjut ngomongin fitur yang ada di dalamnya. Nah, di dalamnya ini dia itu ada materialnya yang namanya suede ya. Jadi suede itu apa sih? Dia itu buat kita pakai, manfaatin buat inner bagian dalam tasnya, dan dia tuh tujuannya untuk memperhalus dan juga kalau misalkan kalian nyimpen barang elektronik itu gak kegeser-geser. Contohnya nih, ini kalian simpen smartphone di dalam. Nah, karena dia materialnya berudu halus ya guys. Nah, ini kalau misalkan kalian simpen kalian gesek-gesek ini gak rusak, gak membuat goresan di smartphone-nya. Jadi aman kalau kalian nyimpen tablet, kalian nyimpen ya mini tab ataupun smartphone di dalam sini, powerbank dan lain-lain, kamera, mini kamera mungkin. Nah, ini aman di dalam sini. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian mau nyimpen barang elektronik kalian. Oke, kita lanjut ngomongin ke kompartemen utama atau di kompartemen ketiga. Ini kompartemen yang gede banget ini. Dia itu di dalamnya ada hidden fitur atau hidden kompartemen, dan dia tuh bisa dimanfaatin buat nyimpen tablet, buat nyimpen dompet, ataupun kalian pengen manfaatin ya buat nyimpen barang-barang berharga kalian di dalam sini. Dan ini materialnya gede parah guys. Ini bisa kalian buat nyimpen buku, majalah, itu bisa masuk ke kompartemen yang ketiga ini. Nah, ini bisa dilihat gede banget. Buku 2 nih ya, ini masih muat gitu banyak guys. Ini aku contoh praktek ini. Nah, ini aku masukin buku tebel-tebel, 2 buku ini masih lebar. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai buat nyimpen aksesoris lain atau barang-barang lain, itu masih muat banyak guys. Ini muat tablet juga muat di sini. Oke, lanjut ke kompartemen terakhir atau hidden kompartemen juga, yang dia itu ada di belakang kayak gini. Nah, biasanya nih inner atau misalkan, nah ini biasanya nih fitur-fitur kayak gini itu bisa dimanfaatin buat nyimpen barang rahasia nih. Kalau misalkan kalian mau nyimpen dompet, mau nyimpen nota ataupun mau nyimpen uang, ini bisa dimanfaatin di bagian belakangnya kayak gini guys. Nah, ini bisa dilihat. Baik lagi yang udah aku jelasin tadi, kalau misalkan semua produk kita itu innernya pakai material suede dan halus guys. Nah, kayak gini nih.
Smartphone dimasukin, digesek-gesekin juga aman bro, nggak kan gores-gores. Nah ini muat juga smartphone, buset ini dalamnya luas juga ya ternyata ya. Ini smartphone 2 kayaknya cukup sih ini. Oke, itu aja. Di bagian belakangnya itu ada strapnya kayak gini dan dia tuh bisa di-adjust. Strapnya juga dari kulit, nah, kayak gini itu bisa di-adjust. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-adjust agak dipanjangin ataupun agak dipendekin, nah ini strapnya bisa banget guys. Oke, sekarang aku mau praktekin aja. Sekarang tas ini bisa dipakai buat masukin barang apa aja. Kalau biasanya sih aku sendiri sih yang bagian depan ini buat bawa ini sih smartphone. Nah kayak gini, ini smartphone. Sekali lagi ya, dia tuh innernya sweet. Jadi kalau misalkan kalian nyimpen sesuatu, smartphone, gadget, powerbank, kamera tuh gak kegores-gores, jadi aman total. Nah kayak gini, aku mau nyimpen long wallet di bagian sini. Nah kayak gini nih bro. Nah di kompartemen utamanya, karena aku anak jazz suka baca buku lah aja, bahasa basi ya, padahal ngantuk tiap baca buku. Nah ini buku 2 tebel kayak yang aku contohin tadi. Ini muat parah. Nah muat bro. Bisa dilihat kalau misalkan kalian bawa kamera, kalau misalkan kalian bawa aksesoris lainnya, gadget-gadget lainnya, itu masih muat di dalam sini nih kayak gini. Nah ini langsung aja tutup. Oh yang ngomongin tutup buka, ini zippernya kita smooth pakai zipper lokal, tapi kualitasnya bisa dibandingin pakai zipper-zipper yang di luar negeri ya guys. Kita semua total material dari lokal, kita lokal pride ya, bukan lokal pride abal-abal. Ini bisa dilihat kalau misalkan di sini kita zippernya smooth dan juga bisa kalian buktiin sendiri lah kayak gini. Sekarang adalah bagian konklusi atau endingnya untuk pros and cons-nya. Untuk prosnya sendiri atau bagian plusnya, tas ini punya ruangan yang gede dan juga kalian bisa manfaatin buat bawa barang-barang kalian yang banyak. Jadi kalau misalkan kalian punya aktivitas yang luas, kalian butuh bawa barang-barang yang banyak, tapi buat style mobile, Amar Waistbag ini support buat aktivitas kalian. Dan juga dia tuh fiturnya tuh simple tapi banyak guys. Jadi kalau misalkan dia itu bagian depannya sendiri, dia tuh luas. Kayak yang bagian belakang ini juga luas juga. Jadi untuk prosnya sendiri, yang pros keduanya, dia itu fiturnya banyak dan juga bisa kalian manfaatin. Pros ketiga, dia itu bagian dalamnya itu materialnya dari suede. Jadi kalau misalkan kalian nyimpen barang-barang elektronik di dalamnya dijamin aman, gak kegesek-gesek, gak kegores-gores. Untuk pros yang keempat, ini mudah tuh dipakai, jadi easy to wear. Jadi kalau misalkan kalian punya, ya pengen pakai kayak gini juga bisa. Kalau misalkan kalian mau pakai style waistbag kayak gini tuh juga bisa dan juga keren. Nah ini buat aku ini mudah banget jadi dipakai. Jadi kalau misalkan kalian punya aktivitas sehari-hari gak ngeganggu juga kayak gini. Buat dia aktivitas, buat digerak-gerak juga enak banget dipakai, bener-bener nyaman. Jadi menurut aku ini pros keempatnya adalah mudah dipakai dan juga nyaman dipakai ya guys. Oke, untuk pros yang terakhir yaitu mungkin ini buat waistbag segede ini dia tuh menurut aku harganya affordable, yaitu harganya di bawah 500.000, sekitar 400 ribuan. Kalian bisa cek di website kita di www.rever.id dan juga di marketplace kita itu kalian bisa dapetin di harga di bawah 500 atau 400 ribuan buat tas kulit sapi asli kayak gini guys. Oke, untuk cons-nya atau kekurangannya, dia itu mungkin stylenya terlalu kaku, style old school, tapi itu tadi gak pengaruh. Kalau style kan selera ya, kalian punya selera kayak gini juga bisa dipaduin. Seperti yang udah aku tunjukin tadi, ternyata tas ini tuh mudah dipakai dan juga nyaman dipakai. Buat aktivitas juga nyaman. Jadi cons yang pertama, dia tuh stylenya old school atau stylenya vintage. Lalu stylenya kayak gini lah. Style tas waistbag zaman dulu, zaman tahun 2008-2007. Untuk cons yang kedua yaitu dia itu jangan sampai terlalu lembab guys. Ini sebenarnya bukan cuma tas Amar aja, ini semua tas secara general, tas kulit itu jangan disimpan di tempat-tempat lembab. Apalagi habis kalian pakai aktivitas outdoor, hujan-hujanan, kena air, kena cuaca yang debu dan lain-lain. Jangan kalian simpan di tempat yang lembab di dalam lemari. Jadi usahakan simpan di luar lemari, di rak kayak gini nih. Kayak misalnya di rak kayak gini ini paling aman karena suhu udara, jadi jamur gak bakal nyerang. Jadi cons keduanya, perawatannya harus lebih ringkih karena dia itu kalau misalkan disimpan di tempat yang lembab, dia itu bisa berjamur. Oke, mungkin itu aja cons yang bisa aku jebarin di pros and cons atau kekurangan dan kelebihannya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa tambahin lagi di komentar di bawah. Kalian tulis aja kalian pengen kita review apa lagi, kalian pengen kita bahas dan ulas tentang produk kita apa lagi, yang tentunya kita banyak banget yang belum kita review. Oke, mungkin itu aja yang mau aku jelasin. Sorry kalau misalkan ada salah kata dan juga ada ucapan yang kurang mengenakan. Thank you buat kalian semua yang udah nonton channel YouTube kita. Tetap pantengin, tetap like, comment, share, dan juga subscribe. Kalian mau main di Instagram kita juga ada Reverlander, di TikTok kita juga ada Reverlander. Kalau kalian mau belanja kita ada di Shopee,
Tokopedia, Lazada, dan juga website kita. Oke, itu aja yang mau aku samperin. Itu aja yang mau aku sampaikan ke kalian semuanya. Thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di next episode Raven Review Session.